إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir dengan datangnya hari kiamat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kamu lihat pada masa itu ketika terjadi hari kiamat, seorang wanita lalai dengan anak yang disusuinya. Demikian juga wanita yang hamil langsung berguguran. Kamu saksikan manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk disebabkan azab Allah yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini sedikit gambaran bagaimanakah terjadinya hari kiamat. Dan insyaallah pembahasan kita pada siang hari ini tentang alamatus saah, tanda-tanda hari kiamat. Karena ilmu kapan kiamat ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anis saah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, kapan kiamat? Qul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanda-tanda kiamat. Dan para ulama membagi tanda kiamat menjadi dua. Ada tanda-tanda kiamat alamatul kubra yang besar, dan yang kedua tanda-tanda kiamat yang sughra yang kecil. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sebutkan beberapa tanda-tanda kiamat yang sughra. Artinya tanda itu masih tanda-tanda yang sebelum terjadinya kiamat yang mendekati kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara tanda-tanda kiamat yang sughra, yang pertama dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad, maka berarti jarak antara kiamat dengan diutusnya Nabi Muhammad tidak jauh lagi. Beliau mengatakan, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Aku diutus dengan terjadi hari kiamat seperti ini. Beliau mendekatkan yukrinu baina sababah wal wusta. Jari telunjuk beliau dengan jari tengahnya menunjukkan dekatnya. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi, mengutus para rasul-rasul, sekian banyak para nabi dan rasul. Nabi kita pernah ditanya, ya Rasulullah, kami Rasul. Wahai Rasulullah, berapa jumlahnya para Rasul itu? Beliau mengatakan 300 wa 13 jamun ghafir.
Jumlahnya ada 313 rasul. Dan nabi kita nabi yang terakhir. Dan setelah nabi kita Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi lagi. Dan nabi kita sebagai akhir dari penutup para anbiya, sehingga tidak lama kemudian yang dikatakan jaraknya antara jari tengah dengan jari telunjuk. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yub'asa dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu nabi yaz'umu annahu rasulullah. Rawal Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dibangkitkan para pendusta, para dajjal yang jumlahnya kurang lebih 30 orang, yang masing-masing orang mengaku dirinya seorang nabi, mengaku dirinya utusan Allah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah hal ini sudah terjadi? Benar, keadaan sudah terjadi. Di saat Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, sudah banyak nabi-nabi palsu. Dimulai dari Musailamah Al-Kadzab. Di masa Abu Bakar, nabi palsu ini didukung oleh kaumnya, sehingga jumlahnya sangat besar, sampai 40.000 pendukungnya. Maka Abu Bakar untuk menumpas nabi palsu ini mengerahkan 3 kali pengiriman pasukan, dan terakhir mengutus Khalid bin Walid, sehingga terbunuhlah nabi palsu Musailamah Al-Kadzab ini. Demikian juga di masa pemerintahan Abu Bakar, muncul di Yaman Al-Ansi, mengaku sebagai seorang nabi, bahkan menguasai beberapa wilayah di negeri Yaman. Maka juga ditumpas nabi palsu ini. Muncul lagi Tulaihah ibn Khuwailid, mengaku seorang nabi, dan ketika ditangkap ternyata Tulaihah ini memiliki kesaktian. Ketika dibaca dengan pedang gak apa-apa. Kemudian dia kabur ke negeri Sam. Kemudian terakhir dia bertobat, menyatakan dirinya masuk agama Islam. Kemudian selanjutnya di masa para sahabat muncul juga Suja'ah, seorang wanita, Suja'ah bin Haris, mengaku sebagai seorang nabi. Lalu terakhir dia bertobat dan masuk agama Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di masa para tabi'in juga muncul nabi-nabi lagi. Di antaranya Mukhtar bin Ubaid, yang dulu di saat terbunuhnya cucunya Nabi Husain, dia yang pertama memimpin menuntut balas kematian Husain. Ternyata lambat laun banyak dukungan, lalu dia menyatakan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul. Akhirnya ditumpaslah dan dibunuhlah nabi palsu ini. Kemudian juga muncul nabi yang lainnya, dan terus hingga hari ini. Yang mana kita mengetahui sekarang ini yang belum tuntas, yaitu Mirza Ghulam Ahmad dari India. Seabad yang lalu telah muncul di India, dan ternyata imbasnya sampai negeri kita ini. Nabi palsu ini ada juga orang yang mengikuti ajarannya, meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang rasul, padahal dirinya saat di India sudah ditantang oleh Syekh Sana'ullah untuk bermubahalah, siapakah yang benar, siapakah yang dusta. Dan ternyata enggak sampai setahun Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia di dalam kamar mandi, di WC-nya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 30, ini yang besar-besar, dan masih banyak yang kecil-kecil yang mungkin enggak memiliki pengaruh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya tanda-tanda kiamat yang lain, yaitu dengan banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaksura al-haraj. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi al-haraj. Maka para sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah, wa mal haraj, apa itu haraj? Beliau mengatakan al-qatl, pembunuhan-pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dunia ini bangsa manusia sering terjadi pembunuhan-pembunuhan. Bahkan bukan hanya tingkat pribadi-pribadi, bahkan tingkat negara. Bahkan dahulu kita mengenal ada perang dunia. Perang dunia pertama, dunia kedua, yang melibatkan banyak manusia di dunia ini.
bahkan bangsa Indonesia juga pernah terlibat peperangan dunia yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga antar negara kita mengetahui bagaimanakah di negara-negara Arab yang lalu. Di Irak misalnya berperang dengan Iran 7 tahun. Kemudian setelah itu berperang dengan Amerika. Pertama, kedua. Kemudian bagaimanakah terjadi demo-demo di Mesir, di Libya, kemudian di Yaman dan lain sebagainya, terjadi banyak pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga tidak ketinggalan di negeri kita ini. Mungkin kita menyangka negeri kita ini aman-aman saja, padahal sebenarnya juga banyak terjadi peperangan-peperangan. Kita mengetahui zaman Belanda terjadi peperangan. Ketika Indonesia awal merdeka banyak pemberontakan. Kemudian ketika perpindahan Orde Baru ke Orde Lama banyak pembunuhan. Kemudian Orde Baru menuju Orde Reformasi, betapa banyak kaum muslimin di Indonesia wilayah timur. Orang-orang Nasrani membunuh kaum muslimin, mulai Ternate, Tidore, Halmareha, Halmahera, kemudian Ambon, Kupang, di Papua dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa akhir zaman keadaan demikian, banyak sekali pembunuhan. Bahkan sekarang berlomba-lomba manusia untuk membuat senjata-senjata canggih, nuklir membunuh secara massal. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat yang lain yaitu banyaknya perzinaan. Rasulullah mengatakan min asratis sa'ah, di antara tanda kiamat minha wa yadharu az-zina, akan tampak banyak perbuatan zina. Semakin tahun bukan semakin berkurang, akan tapi semakin meningkat keadaannya. Apalagi negara barat, kita mengetahui bagaimanakah perzinaan terang-terangan, jiharan naharan, terang-terangan di siang hari, mereka dalam keadaan tidak malu, di pinggir jalan tidak masalah. Dan kemudian kita melihat bagaimanakah keadaan kaum muslimin, termasuk di negeri kita ini, bagaimanakah telah diselidiki anak-anak muda, para pelajar, 80% sudah pernah mengalami seperti hubungan layaknya rumah tangga. Bahkan bagaimanakah dahulu pernah dibagi-bagi kondom gratis. Ini menunjukkan sekian banyak perzinaan di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat yang lain yaitu dengan banyaknya zilzal, dengan banyaknya gempa-gempa. Dan ternyata akhir zaman ini terus sekian banyak gempa-gempa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqbada al-ilm." Tidak akan terjadi kiamat sampai diangkat ilmu. Demikian juga wa taksura al-zalazil, akan banyak gempa-gempa. Termasuk negara kita ini sering terjadi gempa. Kita mengetahui tahun 2004 bagaimanakah di Aceh ketika hari Ahad di waktu pagi hari, gempa dan tsunami sampai makan korban hampir 300.000 di waktu yang sesingkat itu. Kemudian belum lama ini bagaimanakah di Palu terjadi likuifaksi, manusia ribuan, satu desa tenggelam dalam tanah. Dan terus demikian keadaan di Pulau Jawa ini sering terjadi gempa-gempa walaupun nggak besar, terus terjadi gempa-gempa. Ini menunjukkan bahwasanya akhir zaman banyak terjadi gempa-gempa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda yang lainnya yaitu manusia berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ma asratus sa'ah, apakah tanda kiamat? Beliau menyebutkan di antaranya wa antara khufatal urata ri'a as-sa'i yatatawal fil bunyan. Kamu saksikan manusia dalam keadaan tidak pakai sendal, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan sebagai pengembala kambing. Kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Dan ini dijelaskan, ini adalah orang-orang Arab. Bagaimanakah dahulu mereka ini pengembala-pengembala. Ternyata sekarang bangunan tinggi-tinggi menjulang, bahkan mengalahkan negeri Eropa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang sughra. Wafiqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya tanda-tanda kiamat yang lainnya, yaitu diangkatnya ilmu din, ilmu agama ini. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai yuqbadu al-ilm, diangkatnya ilmu. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya bagaimana? Apakah ilmu dunia akan terangkat? Tidak demikian. Yaitu banyak para ulama-ulama, orang-orang yang ahli dalam masalah agama, banyak yang meninggal dunia. Dan selanjutnya tidak ada terus berkesinambungan ulama-ulama yang semisal ulama sebelumnya. Berbeda dengan ilmu-ilmu dunia. Misalnya ilmu kedokteran, sekarang hari ini meninggal seorang dokter, sudah antri banyak ke dokter selanjutnya. Tetapi untuk ilmu din dalam keadaan sangat kurang. Banyak ulama-ulama yang alim, yang rabbani meninggal dunia, yang mereka itu memiliki ilmu-ilmu yang barangkali belum dikuasai oleh generasi selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian di antara tanda-tanda kiamat surah. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bermanfaat dan menambah wawasan kita bagaimanakah dekatnya kita dan hari kiamat. Semoga dan begitu kita bersiapan bagaimanakah menyongsong kehidupan kita setelahnya, yaitu di negeri akhirat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.